Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi, di antaranya demo forum swakelola sampah Bali batal, tuntutan dipenuhi pemerintah. PDU Kesiman Kertalangu mulai beroperasi, kelola 12 hingga 14 ton sampah per hari. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Epa Jayantika, inilah seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, aksi demonstrasi Forum Swakelola Sampah Bali ke kantor Gubernur Bali yang rencananya digelar pagi tadi batal. Hingga siang tadi tidak nampak rombongan aksi demo, begitu pula petugas aparat keamanan yang berjaga di depan kantor Gubernur Bali juga tidak terlihat. Pembatalan ini dilakukan setelah tuntutan Forum Swakelola Sampah Bali dipenuhi pemerintah. Berdasarkan pantauan di lapangan di kantor Gubernur Bali dari jam 8 pagi hingga pukul 12 siang terlihat normal seperti hari biasa. Sama sekali tidak terlihat aksi para pendemo dari Forum Swakelola Sampah Bali yang dijadwalkan menggelar aksi tanggal 15 Januari 2026. Begitu pula aparat keamanan yang biasanya berjaga-jaga ketika aksi demo sama sekali tidak terlihat. Sementara itu, pembatalan aksi demo dilakukan setelah seluruh tuntutan forum dinyatakan dipenuhi oleh pemerintah Provinsi Bali bersama pemerintah Kota Denpasar dan pemerintah Kabupaten Badung. Koordinator Forum SSB Iwayan Suarto mengatakan keputusan tersebut diambil setelah adanya kesepakatan bersama yang diperkuat dengan surat resmi dari pemerintah terkait pengelolaan sampah di TPA Suung. Salah satu tuntutan utama Forum SSB adalah penolakan pengalihan pembuangan sampah dari TPA Suung ke TPA Landih, Kabupaten Bangli. Menurut Suarto, rencana tersebut dinilai tidak realistis karena jarak tempuh yang terlalu jauh, biaya operasional yang membengkak, serta keterbatasan kapasitas TPA Landih. Sebelumnya, Forum Swakelola Sampah Bali sempat melakukan aksi demo ke kantor Gubernur Bali pada 23 Desember 2025 lalu. Dalam salah satu tuntutannya meminta TPA Suung tidak ditutup sebelum realisasi pengolah sampah energi listrik berjalan. Yana, Bali TV. Sementara itu, pemirsa, deretan motor Cikar, Mochi, pengangkut sampah mengantri di Jalan Cempaka depan depo TPS Kreneng. Antrian pembuangan sampah sementara sudah berlangsung selama 3 hari karena pembuangan di TPA Suung juga tersendat akibat antrean. Dari pantauan Bali TV Kamis siang 15 Januari 2026, tampak deretan mochi berjajar di depan depo TPS Kreneng. Mochi ini mengangkut sampah warga di desa Kecamatan Denpasar Utara. Sampah dari warga diangkut mochi yang dibawa ke depo TPS Kreneng sebagai transit sementara sebelum nantinya diangkut truk sebesar menuju TPA Suung. Salah seorang supir mochi, Faris, menuturkan antrian di tempat ini sudah berlangsung selama 3 hari akibat terjadinya antrian di TPA Suung. Atas kondisi tersebut, TPA Suung menyebabkan antrian mochi di depo Kreneng. Ini macet di Suung. Kalau gini, maksudnya pokok alasannya macet dah. Macet bisa. ya? Ya. Ini siapa berapa ada yang 3 hari. 3 hari. Ini sampai 3 hari masih di sini di Kreneng, Pak ya? Ada yang 3 hari, ada yang 2 hari gitu. Lantas apa tindak lanjut dari pengelola sampah di sini, Pak? Apa tetap mungkin nunggu antrian apa? Nunggu antrian itu dah. Itu kalau itu udah berangkat itu udah. Ya. Paling nanti malam itu berangkat baru bisa ya. Hal senada dikatakan pengelola depo TPS Kreneng. Deretan mochi terjadi karena antrian truk pengangkut sampah di TPA Suung mengular akibat TPA Suung ditutup setiap Rabu serta kondisi jalan rusak menuju TPA. Depo Kreneng sebenarnya tiap hari mengangkut sampah warga dengan truk besar. Jika pembuangan ke TPA Suung berjalan lancar, antrian mochi di depo Kreneng tidak akan terjadi.
Kondisi mochi mengantre di Jalan Cempaka ini selain mengganggu arus lalu lintas, juga menimbulkan bau tidak sedap. Apalagi depo TPS Reneng dekat dengan Pasar Reneng secara langsung mengganggu kenyamanan para pedagang dan pembeli. Winate, Bali TV. Pemirsa, pemerintah Provinsi Bali secara resmi membatalkan rencana pemanfaatan tempat pemrosesan akhir TPA di Desa Landi, Kabupaten Bangli sebagai lokasi pembuangan sampah pengganti TPA Suwung. Keputusan tersebut disampaikan melalui surat resmi Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali nomor B.000-250-250-PSLB 3-PPKLH Sekret Garing DKLH yang ditujukan kepada Ketua Forum Komunikasi Swaklola Sampah Bali. Dalam surat tertanggal 14 Januari 2026 tersebut dijelaskan, pembatalan rencana penggunaan TPA Bangli dilakukan setelah mempertimbangkan berbagai aspek, terutama faktor teknis, jarak tempuh, serta tingginya biaya operasional apabila sampah dari wilayah Denpasar dan Badung harus dibawa ke Bangli. Sebagai langkah lanjutan, pemerintah Provinsi Bali bersama pemerintah Kota Denpasar dan pemerintah Kabupaten Badung saat ini tengah melakukan kajian komprehensif terkait peningkatan kapasitas pengelolaan sampah di kawasan TPA Suwung. Kajian tersebut akan disertai rencana aksi konkret guna memastikan pengelolaan sampah tetap berjalan optimal. Hasil kajian tersebut nantinya akan disampaikan kepada Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia untuk memohon izin perpanjangan pemanfaatan TPA Suwung. Perpanjangan operasional ini diperlukan hingga tersedianya fasilitas pengelolaan sampah modern yang lebih ramah lingkungan dan mampu menampung seluruh timbulan sampah yang selama ini dialirkan ke TPA Suwung. Selain itu, pemerintah daerah terkait juga sedang mempersiapkan langkah gotong royong dalam meningkatkan kapasitas serta pelayanan di TPA Suwung agar tetap mampu beroperasi dengan lebih baik selama masa transisi. Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap pengelolaan sampah di Bali tetap berjalan kondusif, sekaligus memberi waktu bagi pemerintah daerah untuk menyiapkan sistem pengelolaan sampah yang lebih modern, terpadu, dan berkelanjutan. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, PDU Kesiman Kertalangu mulai beroperasi, kelola 12 hingga 14 ton sampah per hari. Kami segera kembali dengan laporannya. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Serpet aduh. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Operator mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras berpelanggan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut,
Pemirsa, Pusat Daur Ulang PDU Kesiman Kertalangu Denpasar mulai beroperasi untuk mendukung pengelolaan sampah perkotaan. Fasilitas ini secara bertahap dioperasikan sejak Oktober 2025 dan kini baru mampu mengelola sampah sekitar 12 hingga 14 ton per hari. Mandor DLHK Kota Denpasar Igusti Ngurah Giri Putra saat ditemui di lokasi mengatakan operasional PDU Kesiman Kertalangu diawali dengan pengoperasian mesin pencacah ranting pada 21 Oktober lalu. Setelah dinilai berjalan dengan baik, operasional diperluas dengan mengaktifkan mesin pencacah organik. Mesin pencacah organik mulai beroperasi tanggal 8 November. Sampah yang masuk ke PDU Kesiman Kertalangu berasal dari aktivitas penyapuan kota serta pasar-pasar di wilayah Denpasar. Menurut Giri Putra, jenis sampah yang dikelola mencakup sampah organik dan anorganik. Tenaga kerja setempat bekerja memilah sampah langsung sebelum sampah masuk ke mesin pencacah. Meski demikian, Giri Putra berharap sampah yang dibawa ke PDU sudah terpilah sehingga memudahkan dalam pengolahan. Untuk mendukung pengolahan, PDU Kesiman Kertalangu dilengkapi berbagai mesin. Di antaranya ada 3 mesin pencacah organik, 1 mesin pencacah plastik, 2 mesin pencacah serabut kelapa untuk bahan pelet, 2 mesin pencetak pelet, 1 mesin peleleh plastik, serta 4 mesin pencetak paving block. Demikian juga masih proses pemasangan mesin pengolah sampah residu. Dari sisi kapasitas, Giri Putra menyebut volume sampah yang diolah dipengaruhi kondisi cuaca. Seperti saat ini musim hujan membuat sampah basah yang sulit untuk diolah. Volume sampah yang mampu diolah hanya 12 hingga 14 ton per hari. Kalau niki kapasitasnya sih nggak terlalu banyak, cuma kalau nggak salah sampai 17 ton atau 15 ton per hari. Masalahnya gini aja Pak, ini kan belumlah dapat persetujuan dari warga sekitar, makanya belum maksimal sekali. Kemungkinan ke depannya kalau memang dia mungkin setuju warga sekitar ini, kemungkinan volumenya jauh, bisa 20-30-an ton lah. Nanti adalah penambahan tenaga, mungkin ada 2 shift untuk ke depannya. Pak, ini sampahnya harus dikelola setiap hari Pak ya? Harus diolah setiap hari? Ya, harus diolah setiap hari, harus habis. Karena biar tidak berbau, untuk menghindari antisipasi komplainnya warga sekitar, baunya terutama. Diakuinya sampah basah yang masuk ke mesin pencacah lebih sulit untuk diolah karena berlumpur, baik itu dalam pemilahan ataupun pencacahan. Meski demikian, operasional PDU Kesiman Kertalangu diharapkan dapat terus dioptimalkan sebagai salah satu upaya pemerintah Kota Denpasar dalam mengurangi beban sampah dan meningkatkan pemanfaatan kembali material yang masih bernilai guna. Demikian di PDU Kesiman Kertalangu ini ada 36 tenaga yang bekerja, mulai dari pemilahan sampah, pengangkutan hasil cacahan hingga pencetak paving block. Dari 36 karyawan tersebut, 26 diantaranya merupakan tenaga alih daya. Disinggung soal hasil olahan sampah ini, untuk organik yang menjadi kompos akan dimanfaatkan untuk pemupukan tanaman di sekolah-sekolah hingga perkantoran. Demikian paving block akan digunakan untuk penataan taman kota. Widi dan Hendra, Bali TV. Sementara itu, pemirsa, upaya pengolahan sampah berbasis sumber terus diperkuat melalui pemanfaatan tebel modern dan tong komposter. Langkah ini difokuskan untuk mengatasi persoalan sampah organik dan anorganik secara lebih efektif, sekaligus mendorong keterlibatan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Semetu Denpasar Timur, Iwayan Eka Apriana mengatakan, pada tahun 2025 telah disiapkan berbagai sarana pendukung berupa tebu modern atau sumur komposter serta tong komposter. Ia menyebut fasilitas tersebut ditempatkan di sejumlah ruang publik seperti areal pulau, banjar, dan lokasi strategis lainnya agar dapat dimanfaatkan langsung oleh warga. Sarana tersebut diprioritaskan untuk mengolah sampah organik, terutama sisa upacara seperti canang, serta limbah organik rumah tangga. Hasil pengolahan diharapkan dapat dimanfaatkan kembali di lingkungan sekitar, sehingga mengurangi volume sampah yang harus dibuang
ke tempat penampungan akhir. Selain itu, pengolahan sampah anorganik juga dioptimalkan melalui keberadaan 3 bank sampah yang dikelola secara swadaya oleh masyarakat di tingkat Banjar. Bank sampah ini menjadi wadah pemilahan sekaligus pengumpulan sampah yang masih memiliki nilai ekonomis. Saya selaku Lurah Sumerte, bagian dari unit kerja perangkat daerah Kecamatan Denpasar Timur, kiranya bisa memberikan informasi berkenaan dengan strategi pengelolaan sampah di Kelurahan Sumerte pada khususnya, di mana kami sesuai dengan tunjuk dan arahan dari pimpinan yang dibawahi Pak Wakil, bahwasanya kita sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan berupaya untuk memberikan layanan berkenaan dengan pengelolaan sampah, khususnya mengenai sampah organik dan anorganik, di mana kami di Kelurahan Sumerte sama halnya dengan kelurahan lain termasuk desa yang ada di Kota Denpasar pada tahun 2025 itu menyiapkan sarana berupa pengadaan tebo modern atau sumur komposter dan tong komposter yang bisa dilihat dalam tampilan video ini. Dan begitu pula pemanfaatannya nanti kami distribusikan kepada sarana publik, dalam hal ini di tingkat kelurahan, yakni untuk areal pura, Banjar, sarana publik lainnya kiranya nanti bisa dimanfaatkan untuk pengolahan sampah organik, seperti halnya sisa-sisa are, canang maupun sampah organik lainnya yang memang bisa dimanfaatkan nantinya oleh pengguna pura dan kewilayahan sekitar. Begitu halnya dengan pengolahan sampah anorganik, kami di Kelurahan Sumerte memiliki 3 bank sampah yang memang dioptimalkan pemanfaatan dan pengolahannya oleh Banjar setempat, dan kiranya bisa dimanfaatkan oleh warga sekitar. Dan termasuk juga kami di Kelurahan Sumerte mengupayakan dan mengoptimalkan partisipasi aparatur perangkat kaling sebagai bagian dari nasabah bank sampah itu sendiri, nantinya sebagai penguat dalam mengedukasi masyarakat guna secara bersama-sama kita berupaya untuk mengelola sampah secara baik, tepat guna dan tepat sasaran. Kita senantiasa memberikan edukasi, kemudian pendampingan, dan termasuk juga menguatkan partisipasi masyarakat, karena secara tidak langsung memang pengelolaan sampah ini tidak cukup hanya dilaksanakan secara sepihak oleh pemerintah saja. Perlu ada peran serta, partisipasi, dan sinergitas secara menyeluruh dari hulu ke hilir, masuk juga partisipasi masyarakat agar betul-betul pengelolaan sampah berbasis sumber, termasuk juga skala rumah tangga, bisa kita optimalkan dengan baik, sehingga Kota Denpasar bisa tetap terjaga kebersihan dan kenyamanan. Edukasi dan pendampingan akan terus dilakukan agar kesadaran masyarakat semakin meningkat. Dengan pengolahan sampah berbasis sumber yang optimal, kebersihan dan kenyamanan kota diharapkan tetap terjaga secara berkelanjutan. Bunga Widrayani, Bali TV. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Buleleng mulai menerapkan standar baru dalam pengelolaan sampah berbasis desa. Salah satunya TPS 3R Resik Pesari, Desa Anturan, yang menjadi TPS 3R pertama di Buleleng dilengkapi mesin pemilah dan pencacah sampah plastik modern buatan putra daerah Buleleng. Mesin yang berkapasitas untuk mengolah 3-5 ton per hari tersebut merupakan langkah strategis untuk mendorong sistem pengolahan sampah yang lebih efisien, terpadu, dan berkelanjutan di tingkat desa. Perancang mesin Putu Eka Darmawan sekaligus pendiri Rumah Plastik mengatakan mesin pemilah dan pencacah sampah tersebut dirancang khusus untuk menjawab karakteristik sampah domestik di Indonesia, khususnya di Bali. Mesin ini mampu mengolah sampah campuran baik organik maupun anorganik. Jadi utama di TPST nanti itu adalah pemilahan. Jalur berikutnya ada kita membuat peta jalan yang khusus ya. Karena itu peta jalan itu baru bisa tereksekusi di saat sampahnya itu terpilah. Karena itu TPST nanti kita akan pecah job desk-nya, fokusnya itu adalah di pemilahan dia. Itu lanjutan sisanya itu ada nanti. Bikin mesin yang proper untuk diri kita, untuk sampah yang ada di Indonesia, di Bali dulu ya. Itu berbeda-beda. Jenis sampahnya beda dah mesinnya gitu. Sementara Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna menjelaskan program tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah Kabupaten Buleleng dalam memperkuat pengelolaan sampah melalui TPS 3R. Selain penyediaan teknologi, pemerintah daerah juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam memilah sampah dari sumber.
paling tidak karena kapasitas daripada mesin ini hampir 3-5 ton per hari bisa menyangga 2 atau 3 desa di sekitar. Ya, dengan ini kan kita bisa menjadi lebih hemat dari sisi anggaran dan juga hemat dari sisi pembangunan TPST. Kedepan Pemkab Buleleng berencana menjadikan TPS 3R Desa Aturan sebagai model percontohan pengelolaan sampah berbasis desa. Peluang pengadaan mesin serupa juga akan dibuka bagi TPS 3R yang telah ada di Buleleng. Sementara itu, Perbekal Desa Aturan I Ketut Soko menilai bantuan mesin tersebut sebagai langkah konkret dalam menjawab persoalan sampah di tingkat desa. Ia menjelaskan pengelolaan sampah di Desa Aturan telah diatur melalui struktur organisasi yang melibatkan unsur desa adat yang terdiri atas 2 orang pengawas dan 1 ketua umum yang bekerja secara pengabdian tanpa gaji. Sementara kebutuhan operasional dan tenaga pemilah sampah didukung melalui anggaran dana desa. Selain itu, edukasi lapangan akan dilakukan secara bertahap dengan melibatkan desa adat dan BUMDes sebagai pengelola. Yasari Yuli, Bali TV. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi dugaan penyalahgunaan wewenang. Kepala BPN Bali ditetapkan tersangka. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Serpent aduh. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. This indicates that Bali has recovered after the COVID-19 pandemic and has become the main destination for world tourists. However, Balinese menu choices are also getting richer, such as Sam-Sam Guling, Tupuah Balik, and Hawar Babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, Sky, they leave behind telltale characteristics of fragments of DNA circulating in the blood, called cell-free DNA. Pemirsa, di Treskrimsus Polda Bali tetapkan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional BPN Provinsi Bali IMD sebagai tersangka. Penetapan tersangka dalam dugaan penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran di bidang kearsipan negara. Sementara tersangka tidak dilakukan penahanan karena ancaman 1 tahun penjara. Status tersangka terhadap pejabat strategis di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau BPN tersebut tertuang dalam Surat Ketetapan Penetapan Tersangka nomor S.TAP-60-12 Romawi /Res.1.24/2025 Ditreskrimsus Polda Bali tertanggal 10 Desember 2025. Penyidik Ditreskrimsus Polda Bali secara resmi menetapkan IMD sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana penyalahgunaan kekuasaan. Penyidik menduga tersangka secara melawan hukum telah memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan suatu perbuatan tertentu. Selain itu, ia juga dijerat atas dugaan pelanggaran di bidang kearsipan. IMAD Daging disebut tidak menjaga keutuhan, keamanan,
dan keselamatan arsip negara yang seharusnya dilindungi demi kepentingan negara. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 421 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP tentang penyalahgunaan wewenang oleh pejabat dan atau pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Terkait penetapan tersebut, Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol Arya Sandi membenarkan adanya penetapan tersangka terhadap seseorang berinisial IMD. Ya, jadi atas dasar laporan masyarakat kita lalu melaksanakan lidik, lalu kemudian kita temukan alat bukti sehingga yang bersangkutan kita naikkan status menjadi tersangka. Tertanggal 10 Desember 2025. Atas nama IMD ini kita tetapkan sebagai tersangka dan sekarang sementara berproses ya bersangkutan berkaitan dengan tindak pidana dugaan tindak pidana menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dan atau setiap orang yang dengan sengaja tidak menjaga keutuhan, keamanan, keselamatan arsip negara yang terjaga untuk kepentingan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 421 KUHP dan atau pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan yang diduga dilakukan oleh tersangka. Ya, jadi yang bersangkutan sudah kita tetapkan tersangka dan sementara masih berproses oleh penyidik di rekan-rekan penyidik di Krimsus Polda Bali. Saat ini penyidik masih mendalami peran dan rangkaian perbuatan tersangka, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang turut terlibat dalam perkara tersebut. Rai Suantara, Bali TV. Pemirsa, sidang lanjutan gugatan para petani Desa Batur terhadap Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem KSDAE Kementerian Kehutanan kembali digelar Rabu 14 Januari 2026 di Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Denpasar. Sidang berlangsung secara daring dengan para pihak mengikuti persidangan dari Jakarta. Agenda persidangan kali ini adalah mendengarkan keterangan saksi dari pihak penggugat. Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Julian Prajahupta. Para penggugat dalam perkara ini yakni Iwayan Banya, Imade Krisma, Julianto, dan Di Semiasih. Para penggugat menilai penetapan kawasan hutan tidak seharusnya mengabaikan hak-hak masyarakat yang telah secara turun-temurun hidup dan menggantungkan penghidupan di wilayah tersebut. Salah satu saksi dari pihak penggugat Ikade Sugiantara yang merupakan petani di Desa Batur Utara kepada Majelis Hakim mengungkapkan memiliki hubungan keluarga dengan salah satu penggugat sebagai paman. Ia juga merupakan anggota kelompok tani Sari Merta yang beranggotakan 61 kepala keluarga. Saksi menjelaskan bahwa para penggugat beserta masyarakat setempat telah tinggal dan mengelola di kawasan tersebut selama 4 generasi hingga saat ini. Mayoritas warga berprofesi sebagai petani dan sebagian lainnya sebagai pembudidaya ikan di kawasan Danau Batur. Aktivitas tersebut telah dijalani masyarakat selama kurang lebih 37 tahun. Saksi mengungkapkan baru mengetahui adanya surat izin perusahaan PT Tanaya Pesona Batur pada 20 November 2024. Perusahaan tersebut telah mengantongi izin pemanfaatan lahan seluas sekitar 68,5 hektar yang akan digunakan untuk pengembangan pariwisata. Namun, saksi mengaku tidak mengetahui secara jelas dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL dari proyek tersebut. Pihak PT Tanaya Pesona Batur sempat mendatangi rumahnya pada tahun 2023 untuk meminta persetujuan. Sejumlah warga menolak karena saat itu belum ada sosialisasi resmi kepada masyarakat. Sosialisasi baru dilakukan sebanyak 2 kali setelah izin diterbitkan, yang dilaksanakan di Hotel Segara, Kedisan. Lebih lanjut, saksi menyampaikan bahwa warga sempat diminta menandatangani persetujuan oleh perusahaan, namun 61 kepala keluarga menolak. Penolakan tersebut didasari kekhawatiran akan hilangnya sumber penghidupan masyarakat sebagai petani dan pembudidaya ikan. Apakah Anda mengetahui PT Tanaya sudah punya izin AMDAL atau belum? Untuk sekarang ya Bu ya, AMDAL-nya tidak ada ya Bu. Anda sepengetahuan Anda, sepengetahuan saksi, PT
Ditambahkan saksi, PT Tanaya Pesona Batur telah membangun sejumlah villa di kawasan pinggir Danau Batur. Penolakan warga diwujudkan dengan cara menghadang alat berat yang hendak masuk ke area pertanian. Melalui gugatan ini, masyarakat berharap izin PT Tanaya Pesona Batur dicabut. Warga juga menolak tawaran ganti rugi lahan dengan alasan lahan tersebut merupakan warisan turun-temurun yang telah menjadi sumber kehidupan mereka selama puluhan tahun. Rais Wantara, Bali TV. Pemirsa, untuk mencegah munculnya bangunan-bangunan melanggar tata ruang, perangkat pemerintah terbawah diharapkan lebih peka dan aktif melaporkan. Tidak adanya pengawasan dan teguran awal ditenggarai membuat investor nakal berani membangun walau tahu melanggar. Maraknya pembangunan yang melanggar tata ruang dan tidak berizin di Bali belakangan ini tidak terlepas dari lemahnya pengawasan perangkat pemerintah terbawah seperti kepala desa, perbekal hingga kepala lingkungan. Ketua Pansus Tata Ruang, Aset dan Perizinan DPRD Provinsi Bali, Made Suparto mengatakan lemahnya pengawasan ini menyebabkan investor nakal berani melanggar hukum, berani membangun meskipun tidak memiliki izin. Hal tersebut lantaran tidak ada pengawasan atau teguran dari awal. Seandainya saja sejak awal pembangunan sudah diawasi, investor dipastikan akan pikir-pikir karena mereka secara nyata melanggar hukum. Banyaknya bangunan yang melanggar tata ruang yang telah ditertibkan Pansus TRAP DPRD Provinsi Bali belakangan ini diakui telah membawa dampak positif terhadap ketaatan hukum investor untuk mentaati aturan tata ruang di Bali. Dan yang terpenting, pajak kini mengalir ke pemerintah. Dulu mereka tidak berizin, uang pajak masuk ke oknum. Meskipun gencar melakukan penertiban, ada juga yang beranggapan kegiatan Pansus TRAP ini akan merusak iklim investasi di Bali, dibantah oleh Made Suparto. Justru penertiban itu membuat investor taat aturan, mau mengurus perizinan, taat hukum, dan pemerintah mendapatkan pemasukan pajak. Sudah sampai menjadi besar kan kalau dari awal kita sudah saling memahami, menjaga ruang Bali kan gitu. Kan itu Perda 4 2023, Perda Provinsi Bali strategis terkait pariwisata. Kan sudah mengatur semua itu. Berarti perangkat terbawah itu sebenarnya lebih aktif untuk melaporkan Pak? Paling tidak seperti itu kan. Lingkungan dia di sana, kan dia harus datang menyampaikan. Jangan sampai terlalu terbangun secara besar di baru kemudian kita baru tahu, kan kasihan. Ya pengembang juga dari awal kan sudah disampaikan ada aturannya. Ya awalnya WSS dulu, daftar usaha dulu, habis itu izin urus. Jangan sembunyi-sembunyi, kalau sembunyi-sembunyi jangan salahkan pemerintah kalau kemudian dibongkar. Made Suparto berpesan kepada investor izin tidak hanya cukup dari OSS pusat, namun juga harus melengkapi perizinan dari pemerintah daerah. Jika berani membangun tanpa melengkapi izin dari daerah, resikonya akan dibongkar seperti yang telah terjadi di Pantai Bingin dan Kelingking Beach. Riase dan Yana, Bali TV. Pemirsa, ribuan warga padati Pantai Sanur, 7 pengedar narkoba dibekuk dalam sepekan. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Serpet aduh. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Emco, cat kayu dan besi. Jaga bayi jaga hatu ini, mangga entek, start
ke Bali deh. Pemirsa, Satres Narkoba Polresta Denpasar dalam 2 pekan terakhir berhasil membongkar 6 kasus peredaran narkoba dan mengamankan 7 orang pengedar. Dari 7 tersangka, 2 diantaranya merupakan residivis kasus serupa. Kasat Res Narkoba Polresta Denpasar Kompol M. Akbar Eka Putra Samosir mengatakan, dari rangkaian pengungkapan tersebut, aparat menyita total barang bukti yakni 278,7 gram sabu-sabu, 362 butir ekstasi, dan 53 gram ganja. 2 dari tersangka merupakan perempuan yakni Safety Utaminanda, 40 tahun, dan Grace Natali, 53 tahun. Yang keduanya digerebek di rumah kos Jalan Puro Demak, Denpasar Barat. Mereka mengedarkan sabu-sabu seberat 17,38 gram, ekstasi 304 butir, dan ganja 5,58 gram. Tersangka Safety merupakan residivis karena pernah ditangkap kasus narkoba di Jakarta pada 2019 lalu. Pelaku mengaku bandarnya berinisial KO. Mereka dapat tugas mengedarkan barang terlarang itu berdasarkan perintah KO dan upah penjualan SS Rp150.000 per 1 gram, serta ekstasi Rp50.000 per butir. Sedangkan ganja itu dibeli Rp750.000 per 10 gram dari BL yang dipakai sendiri. Sementara tersangka Made Sutamo, 47 tahun, dibekuk di Jalan Sidekarya dengan 53 paket klip berisi SS berat bersih 125,25 gram, 52 butir ekstasi warna orange berat bersih 20,8 gram, dan 1 serbuk hijau berat bersih 0,84 gram. Selanjutnya tersangka Mas Todani Setiawan, 32 tahun, diciduk di Jalan Kargo Permai dengan 6 plastik klip berisi kristal bening SS 103,7 gram dan 3 plastik klip berisi ganja berat bersih 47,5 gram. Polisi juga menangkap tersangka Agus Puji Andreas, 33 tahun, di Jalan Surya Buana Dalung, Muhammad Adi Kurniawan, 31 tahun, di Jalan Sidekarya, dan Doni Dwi Saputra, 28 tahun, diciduk di Jalan Muding Indah, Kerobokan Kaje, Kuta Utara. Ada 6 kasus dengan jumlah tersangka 7 orang, 5 laki-laki dan 2 perempuan, yang mana dari peran kesemuanya merupakan 7 orang pengedar. Untuk barang bukti, sabu 278,07 gram, untuk ekstasi 362 butir 170,20 gram. Untuk ganja 53,8 gram. Kompol M. Akbar Eka Putra Samosir menambahkan pola peredaran narkoba yang dijalankan para pelaku masih menggunakan sistem jaringan terputus. Para tersangka hanya berperan sebagai eksekutor lapangan dan tidak saling mengenal pengendali utama. Jumlah barang bukti yang disita diyakini mampu menyelamatkan sedikitnya 4.000 jiwa dari jerat narkotika. Raiswantara, Bali TV. Pemirsa, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bali (NTB NTT) mencatat penindakan narkoba, psikotropika, dan prekursor (NPP) meningkat di tahun 2025. Dari total penindakan narkoba, berbagai jenis mencapai 67 kg lebih, dan narkoba jenis sabu adalah yang terbanyak, yakni mencapai 35 kg lebih. Menurut Kepala Kantor Wilayah DJBC Bali NTB dan NTT, R. Fajar Doni Cahyadi, dalam paparannya menyatakan pada periode tahun 2025 menunjukkan peningkatan penindakan atas narkotika, psikotropika, dan prekursor NPP sebanyak 187 penindakan. Hal itu meningkat dari 172 penindakan pada tahun 2024. Total barang bukti seberat 67,671 kg dengan perkiraan jiwa yang diselamatkan dari pengaruh buruk NPP kurang lebih 244.000 jiwa dan potensi penghematan akibat biaya rehabilitasi kurang lebih sebesar 217 miliar rupiah.
Dari total barang bukti yang disita, narkoba jenis sabu adalah yang terbanyak, mencapai 35 kg lebih, serta narkoba jenis kokain yang kerap dikonsumsi warga asing mencapai 9,6 kg. Memang kecenderungannya banyak pemasukan yang kami lakukan penindakan, antara masalah juga kokain, ya, kokain sebesar 9.000 gram lebih. Kemudian juga ada beberapa narkotika jenis baru, ini yang terus juga menjadi perhatian kami. Kami di dalam melakukan mengantisipasi adanya pemasukan NPB jenis baru, kami juga terus bekerjasama dengan kantor pusat, yang dimana kantor pusat itu juga bekerjasama dengan seluruh custom dunia, ya kan, termasuk juga DIE dan seterusnya. Di situ juga kita bisa mengetahui terkait dengan modus operandi, terkait dengan bagaimana trayek yang sebelumnya dipakai oleh para penyelundup narkotika, dan kemudian juga informasi-informasi lain yang kita bisa terus melakukan penguatan di dalam kegiatan analisa intelijen. Ditambahkan secara umum tindak lanjut penindakan berupa penyidikan sebanyak 7 kali yang seluruhnya dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan atau P21, penelitian penyelesaian perkara dengan pengenaan denda ultimum remedium sebanyak 132 kali dengan total nominal penerimaan Rp6.344.767.000 serta penetapan barang yang menjadi milik negara atau BMMN atas 360 surat bukti penindakan atau SBP. Raiswantaro, Bali TV. Pemirsa, kasus curanmor masih menjadi perhatian khusus pihak kepolisian pada 2026. Pasalnya, kasus tersebut cukup marak. Selama tahun 2025, Polresta Denpasar bersama Polsek Jajaran menangani 209 kasus. Oleh karena itu, Polresta memperkuat kolaborasi dengan aparat di pelabuhan dan jasa pengiriman untuk mencegah kendaraan masih hasil kejahatan keluar Bali. Kasihumas Polresta Denpasar Ibtu Gede Adi Saputra Jaya, Sejen Kapolresta Kombes Pol Muhammad Iqbal Simatupang, Kamis 15 Januari menyampaikan, sebagai upaya antisipasi, Polresta tetap meningkatkan KRD atau kegiatan rutin yang ditingkatkan. Dalam hal ini melalui penyelidikan intensif, patroli rutin, patroli hunting, dan pemetaan lokasi rawan, dan optimalisasi peran Babin Kamtibmas, serta intelijen yang ada di masing-masing wilayah tersebut. Mantan Kanit Reskrim Polsek Mengwi ini berharap seluruh masyarakat berkontribusi untuk memberikan informasi sehingga kasus curanmor bisa cepat diungkap. Selain itu, berdasarkan informasi masyarakat, dapat dilakukan pemetaan terkait titik-titik curanmor. Kami dari Polresta Denpasar akan tetap meningkatkan yang namanya KRYD, kegiatan rutin yang ditingkatkan dalam hal ini melalui penyelidikan intensif, patroli rutin, patroli hunting, pemetaan lokasi rawan, serta optimalisasi peran Babin Kamtibmas dan intelijen yang ada di masing-masing wilayah tersebut. Selain itu, kami juga melakukan penindakan tegas terhadap pelaku, pengembangan jaringan penadah, serta pemanfaatan rekaman CCTV dan laporan masyarakat sebagai bahan analisa untuk mempercepat pengungkapan kasus yang ada khususnya di Wilkum Polresta Denpasar. Kami berharap kepada seluruh masyarakat tetap dalam hal ini kita saling berkontribusi untuk memberikan informasi yang positif. Dalam hal ini kami di pihak kepolisian akan melaksanakan pemetaan terkait dengan pengungkapan kasus yang terjadi di Wilkum Polresta Denpasar. Selain itu, Polresta Denpasar menjalin sinergitas yang kuat dengan jajaran kepolisian di pintu-pintu keluar Bali, khususnya Pelabuhan Gilimanuk, mengintensifkan koordinasi lintas wilayah, pertukaran informasi dan pemeriksaan terhadap kendaraan serta barang bawaan secara selektif. Oleh karena itu, pihaknya menghimbau kepada seluruh masyarakat khususnya di Kota Denpasar mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan agar barang-barang bawaan yang berharga khususnya sepeda motor agar selalu diberikan pengamanan atau kunci ganda.
Jangan sampai lupa ambil kunci motor atau masih nyantol yang sering terjadi selama ini. Di samping itu memarkir sepeda motor di posisi dan mudah dipantau. Ngurah Ken dan Angkat Wirawan, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan. Hindari pola hidup konsumtif, mulai susun neraca keuangan sederhana. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. Musim hujan tiba, bencana banjir bisa mengancam jika kita tidak waspada. Kebiasaan buruk seperti membuang sampah sembarangan bisa menyumbat aliran air. Kita bisa mencegah banjir dengan bergotong royong, menjaga selokan bersih, dan menanam pohon. Siaga di musim hujan, jaga lingkungan kita. Bersama, kita bisa terhindar dari banjir. Pemirsa, kenaikan upah minimum Provinsi UMP dan upah minimum Kabupaten Kota UMK dinilai membawa banyak manfaat bagi perekonomian masyarakat. Momentum ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan serta mendorong kesadaran masyarakat untuk menata keuangan dengan baik dan mulai menyusun neraca keuangan sederhana. Pengamat ekonomi Wiraguna Bagus Oka mengatakan dengan adanya kenaikan upah konsumsi rumah tangga diprediksi ikut terdongkrak sehingga roda ekonomi bergerak lebih cepat. Untuk itu kenaikan pendapatan harus dibarengi dengan peningkatan produktivitas. Ia menilai di balik kenaikan UMP dan UMK diharapkan dapat membantu meringankan beban hidup masyarakat sekaligus mengurangi ketimpangan tersebut. Meski demikian, peningkatan standar hidup perlu diimbangi dengan pengelolaan keuangan yang lebih bijak agar masyarakat tidak terjebak pada pola hidup konsumtif. Ia mengingatkan agar kenaikan pendapatan tidak memicu konsumerisme berlebihan. Masyarakat perlu memiliki kesadaran untuk menata keuangan dengan baik supaya kemiskinan dan kesenjangan tidak semakin melebar. Masyarakat pun harus aware untuk bisa meningkatkan produktivitasnya dan terus-menerus melakukan upaya bagaimana mengatur peningkatan pendapatan ini dengan pengeluaran yang ada. Harus ada yang disimpan, ada yang kebutuhan sehari-hari, ada kebutuhan bulanan, ada kebutuhan pendidikan. Itu sangat-sangat penting. Nah, kalau ini tidak dikelola secara cerdas dan hati-hati oleh masyarakat, akan terjadi kesenjangan yang akan lebih jauh, apalagi pendidikan dan kebutuhan kebutuhan pokok masyarakat itu sangat rentan terhadap terjadinya ketimpangan. Manajemen keuangan itu harus dikelola secara cerdas. Artinya apa? Mulai daripada setiap individu, setiap keluarga
harus bisa membuat semacam neraca sederhana. Bagaimana mengelola aset, bagaimana mengelola liabilitas, mana jadi beban, mana menjadi kewajiban. Bagaimana mengoptimalkan pendapatan dan mengelola pengeluaran. Itu kan selalu kalau mengurus keuangan kan harus seimbang antara sisi aktifan dan sisi pasif. Kalau dalam keluarga misalnya, satu keluarga ada 4 orang atau 5 orang. Yang satu yang produktif, yang 4 adalah beban. Nah ini harus semua berupaya saling membantu supaya kita produktif. Kita contoh, lihat ya pengusaha-pengusaha kecil, keluarganya itu semua ikut terlibat dalam membantu produktivitas keluarga. Itu yang bagus. Jadi dalam satu keluarga harus bisa mulai menata kebiasaan atau kehidupan dengan mengupayakan agar produktivitas naik, consumerism ataupun pengeluaran yang tidak perlu bisa dikelola dengan terukur dan cermat. Melalui sosialisasi yang masif, masyarakat akan memahami bahwa kenaikan UMP dan UMK merupakan dorongan untuk memperkuat produktivitas, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta menekan angka kemiskinan. Ia menekankan bahwa kenaikan upah ini seharusnya menjadi momentum untuk bekerja lebih baik, bukan untuk hidup lebih konsumtif. Jika dikelola secara cerdas, manfaatnya akan kembali kepada masyarakat. Bunga Widrayani, Bali TV. Pemirsa, rombongan media, pemimpin redaksi, direktur media digital, dan ketua Dewan Pers Timor Leste mengunjungi Bali TV yang diterima pemimpin redaksi Made Suece dan Pimret BaliPos.com, Diah Dewi. Selain Bali TV dan Bali Pos, rombongan juga mengunjungi RRI Denpasar. Rombongan pimpinan Menteri Muda Komunikasi dan Informasi Timor Leste, Expedito Loro Dias Jimenez. Rombongan media, pemimpin redaksi, direktur media digital, media Timor Leste, mengunjungi Bali TV dalam rangka media tours yang akan mengunjungi RRI Denpasar, selain Bali TV dan Bali Pos. Rombongan juga akan mengunjungi beberapa objek wisata di Bali selama 3 hari berada di Pulau Dewata. Expedito Loro Dias Jimenez, Menteri Muda Komunikasi dan Informasi Timor Leste mengatakan, ada banyak kesamaan media di Bali dan Timor Leste yang universal dalam mengedit berita sampai proses siaran. Jimenez berterima kasih telah diterima dengan baik dalam kunjungan ini. Dikatakan demokrasi di Timor Leste sangat menjunjung dan menghormati kebebasan pers. Diharapkan medsos bisa mensinergikan radio, TV, dan portal online serta platform digital dalam memberikan informasi dan pencerahan bagi masyarakat. Digital, sehingga semua tapi kami bisa berterima kasih kepada pimpinan redaksi dari Bali TV dan Bali Pos yang sudah menerima kami dan menjelaskan ada beberapa kesamaan dari segi persnya, terutama misalnya di sini ada kebebasan berekspresi para warga negara warga Bali, dan sama juga di kita dengan pembangunan atau dengan perkembangan digital yang sudah semakin besar, makin canggih. Sekarang semua orang bebas mengungkapkan perasaan apa yang dihendaki kepada pemerintah, dan itu juga sama dengan di kita dalam konstitusi Timor Leste, di dalam konstitusi kami kita berikan juga kebebasan pers dan kebebasan berekspresi. Karena itu perkembangan demokrasi kita di Timor Leste juga banyak karena peran penting dari pers nasional kita. Saya yakin di Bali juga sama. Ada TV, ada pers, ada online, ada media sosial,
barangkali di sini perbedaannya bahwa media sosial di sini dan media sosial di kita adalah bahwa dengan kemajuan ini bagaimana kita konversikan kedua koran, radio, TV, dan media sosial itu jadi satu untuk bekerja sebagai satu platform yang satu untuk memberikan informasi. Saya kira itu, dan sekali lagi saya ingin menyampaikan terima kasih banyak. Agus Sudiatmiko, Bali TV. Pemirsa, dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Pemirsa, seputar Bali bersama Minya Apun Ganapati Usada Bali Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbali.tv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Epa Jantika pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi, Santi, Santi Om.